Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti cerita di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk bisa mendapatkan cerita gratis selanjutnya di channel ini. Oke, sebagai imbalannya, kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Di Mana Bumi Dibijak, di Situ Gaib Dijunjung. Bagian ke-15. Tut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Silakan tunggu beberapa saat atau tinggalkan pesan setelah nada tut tut tut. Nah Jan, nggak aktif. Aku mengumpat sendiri di dalam hati. Entah apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku benar-benar bingung harus meminta pertolongan pada siapa. Sejenak, aku memberanikan diri untuk kembali membuka pintu kamar. Suara jangkrik saling bersahutan menyambut saat aku melangkahkan kaki keluar. Sepi, gumamku saat melihat ke sekitar jalan yang gelap. Sebisa mungkin aku mencoba untuk tenang dan menutup pintu rolling door perlahan agar suaranya tak memecah keheningan. Krak. Aku sengaja tidak menutup seluruh pintu untuk menunggu Pak Fikri sambil menyalakan televisi. 10 menit sudah berlalu, dengan setiap detik yang berjalan teramat sangat lambat. Dra? Pak Fikri berteriak memanggilku. Dengan cepat, aku langsung membuka pintu rolling door dan melangkah keluar. Di luar, suasana sudah ramai oleh para laki-laki yang dibawa oleh Pak Fikri. Dan sekitar 15 motor kini telah terparkir di depan bengkel. Tapi wajah-wajah yang ada di depanku sama sekali tak ada yang kukenal. Aku mencoba memperhatikan sekitarku mencari Pak Fikri. Plak! Kamu, Ndra? Ujar suara yang tidak begitu asing sesaat setelah dia menepuk pundakku. Andri? Ujarku bingung saat melihat pria yang berdiri di hadapanku sekarang adalah temanku saat bekerja di Chainsaw dulu. Kamu ngapain? Lanjutku berbahasa basi. Loh, kan rumahku di sekitar sini, ujar Andri sekenanya. Kami sedikit mengobrol menanyakan kabar masing-masing. Dan aku mengetahui sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan tambang batu bara yang terletak tak jauh dari sini. Andri menanyakan tentang kronologi ketika Aji menghilang saat beberapa temannya menghampiri kami. Dan aku pun menjelaskan dari awal Aji menghilang hingga pencarianku bersama Pak Fikri. Dra, sini. Ujar Pak Fikri memanggilku untuk menghampirinya yang sedang mengobrol bersama beberapa orang lelaki yang kutebak mereka seumuran. Kenalin, ini Pak RT, itu. Ujarnya saat aku menghampirinya. Aku menjulurkan tangan kananku untuk bersalaman dengannya. Setelah beberapa saat kemudian, kami semua sepakat mencari Aji ke dalam rumah itu. Cara masuknya belum difikirkan karena kami semua di sini tak ada yang memiliki kunci rumah walet itu. Kamu ada tangga, Ndra? Kita masuk dari celah belakang itu, ujar Pak Fikri memecah keheningan. Ada tangga aluminium di belakang, Pak. Bentar saya ambilin. Ujarku melangkah masuk ke dalam bengkel dan diikuti oleh Andri. Waktu itu Pak Sami
Ujar Andri tiba-tiba terputus saat aku mengangkat tangga. Kenapa Pak Samindri? Ujarku sedikit penasaran. Ah, enggak Andra, lupain aja, ayo kita ke depan. Jawabnya tanpa meneruskan kata-katanya yang tadi. Aku mencoba mengerti, mungkin memang belum saatnya aku mengetahuinya, dan mencoba tidak mengepoi lebih lanjut. Bunyi yang cukup nyaring saat tangga aluminium beradu dengan dinding. Naik Dra, ujar Pak RT saat aku selesai meletakkan tangga. Enggak Pak, enggak berani saya, ujarku lesu. Suasana ramai tercipta saat kami yang berkumpul di sini saling tunjuk agar salah seorang dari kami untuk masuk pertama ke dalam. Yang tua menunjuk yang muda, dan yang muda pun juga menunjuk yang tua. Dan sama sekali tak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya Pak RT menengahi dan menunjuk salah satu teman Andri yang tadi sempat mengobrol denganku. Danu, kamu masuk. Nanti kalian juga. Saya sama bapak-bapak yang lain jaga di sini sama di depan, ujarnya dengan nada bijaksana. Memang umur, jabatan, dan senioritas selalu menang, gerutuku dalam hati. Dimulai dari Danu dan diikuti oleh aku, Andri, dan yang lainnya berjumlah sekitar 10 orang yang mendapat jatah untuk masuk ke dalam, dan yang lainnya memantau situasi dari luar. Suasana lembab dan gelap menyambutku saat aku memasuki rumah walet yang angker ini. Dengan dibantu oleh cahaya senter yang dibawa oleh sebagian dari kami untuk menerangi suasana benar-benar menjadi sangat mencekam. Sekilas, aku melihat balok kayu yang tertancap di sisi dekat tangga. Melihatnya dari dekat benar-benar membuatku merinding saat mengingat mimpi saat aku melihatnya pertama kalinya dari jendela. Naik, ujar Danu sambil mengarahkan cahaya senternya ke arah tangga. Iya, ujar Andri yang langsung melangkah untuk menaiki tangga dan diikuti beriringan oleh kami. Suara anak perempuan yang terdengar familiar terdengar pelan di telingaku, hingga membuat tubuhku kaku dan berkeringat dingin. Tapi aku rasa yang lain tidak mendengarnya, karena mereka tetap melanjutkan langkah mereka tanpa menengok ke belakang. Bingung antara menoleh atau tidak, aku memandangi langkah dan cahaya lampu senter yang semakin meninggalkanku. Kelak. Aku menelan ludah saat memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Kosong dan gelap. Gak ada apa-apa, ujarku dalam hati sambil mengikuti yang lain ke atas. Dek. Seketika tubuhku tersentak saat tiba-tiba di hadapanku berdiri sesosok gadis kecil dengan rongga mata yang kosong dan mengeluarkan darah. Dia berdiri tepat di hadapanku hingga membuatku terkejut dan terpeleset dari tangga. Erangku saat kepalaku membentur balok kayu yang tertancap di sisi dekat bawah tangga. Dra, kamu kenapa? Ujar Andri sambil berlari menghampiriku. Enggak apa-apa, kepleset, ujarku pelan sambil memegangi kepalaku. Basah kok, gumamku saat memegangi kepalaku karena merasakan ada sesuatu yang membasahi keningku. Dra, kamu berdarah, ujar Andri sedikit panik. Darah, ujarku saat melihat tanganku yang kini merah karena darah yang mengalir dari kepalaku. Darah, ujarku lemas dan semakin lemas. Seketika suasana menjadi gelap gulita. Kok terang? Gua di mana?
Tanyaku bingung saat baru tersadar dari tidur, atau mungkin lebih tepatnya pingsan. Aji? Ujarku kaget setengah mati saat melihat Aji duduk di sudut ruangan yang sama denganku. Udah bangun kamu, Ndra? Tanyanya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Yang harusnya nanya itu aku. Kamu tuh ngilang kemana? Repot se-RT aku nyariin kamu. Ujarku emosi sambil memegangi kepalaku yang masih terasa sakit. Kita di mana? Lanjutku. Maaf Ndra, aku gak kuat tadi. Aku pingsan di rumah itu. Kita di kamarmu, jawab Aji dengan tatapan kosong mengarah ke dinding. Kamarku, ujarku bingung sambil melihat ke sekitarku, dan baru aku sadari memang aku berada di kamarku. Udah bangun Ndra, ujar Andri yang baru memasuki kamar. Iya Andri, makasih ya, ujarku. Andri menceritakan jika mereka menemukan Aji tergeletak pingsan di lantai atas bangunan rumah walet itu. Sesaat setelah mengeluarkanku yang tidak sadarkan diri, mereka melanjutkan pencarian. Udah pada pulang semua Ndra, aku temani kalian di sini aja ya, biar kalian gak ngelakuin hal yang aneh-aneh lagi, ujar Andri sambil menyalakan sebatang rokok. Iya Andri, makasih banyak, jawabku lemas. Tapi ada yang aneh dari Aji. Tak biasanya dia sependiam ini. Dan lebih lagi, dia hanya menatap dinding dengan tatapan kosong. Oh iya Andri, tadi kamu mau ngomong Pak Sami kan? Kenapa emangnya? Ujarku memecah suasana saat suasana saling diam menghinggapi kami bertiga, dan sontak Aji langsung mengarahkan pandangannya kepadaku dan Andri. Jangan malam ini Ndra, suasananya lagi gak enak, ujar Andri lesu. Kamu kenal Pak Sami? Ujar Aji penuh selidik pada Andri. Andri ini temanku pas kerja di Chainsaw dulu Ji. Ujarku memberi penjelasan pada Aji yang terlihat sangat penasaran. Oh, gumam Aji saat mendengar penjelasanku. Loh, kamu kenal juga kah? Kini giliran Andri balik bertanya pada Aji. Iya, kenal, jawab Aji singkat dan kembali menatap dinding. Jam berapa sekarang Dri? Ujarku sambil mencari-cari handphoneku. Jam 2 Ndra, jawabnya sambil melihat handphonenya. Malam ini kami bertiga lewati dengan sedikit mengobrol dan lebih banyak diam. Hingga pada pukul 6 pagi, Andri pamit untuk pulang dan meninggalkanku berdua dengan Aji. Aku gak tahu gimana caranya Ndra, tapi kita harus ngelepas dia, ujar Aji saat kami berdua duduk di teras bengkel. Suasana pagi menghilangkan semua kengerian yang telah kulewati semalam. Rasanya benar-benar berbeda. Maksud kamu? Ujarku penasaran. Tumbal Ndra, rumah itu rumah tumbal, buat naruh tumbal, cerocos Aji sambil memandangi bangunan kosong yang ada di seberang kami. Makin gak paham aku Ji, jawabku sambil menghisap rokokku dalam-dalam. Matahari sudah mulai mengintip dari ufuk timur. Kendaraan yang melintas juga mulai semakin intens melewati kami berdua dengan suara bisingnya. Gini Ndra, kamu coba bayangin deh, orang tua mana yang tega ngebunuh dan motong-motong anak kandungnya sendiri dan ditanam di sana. Sebelum dibunuh matanya diambil dan kakinya diremukin dulu sebagai syarat yang diminta iblis sama mereka, ujar Aji yang sontak langsung membuatku tertegun dan tak bisa berkata apa-apa.
Dia anak kecil gak punya dosa, Ndra. Lanjut Aji dan mulai menangis. Jadi maksud kamu, Ji? Ujarku terbata-bata. Kita harus kuburin dia dengan layak, ujar Aji dengan nada emosi. Sesadis itukah Tumbal? Ujarku lirih. Lah terus kita masuk lagi ke sana, ujarku panik dan kebingungan. Aji mengerutkan dahinya sambil menatap bangunan itu. Iya, jawabnya singkat. Enggak deh Ji, enggak lagi-lagi, ujarku menggeleng-gelengkan kepala. Cukup lama keheningan tercipta di antara kami di pagi yang cerah ini, hingga Aji melangkah ke dalam bengkel. Aku pulang dulu, Ndra. Aku mau ngomong dulu sama Pak Dion, ujar Aji tanpa menengok ke arahku. Aku hanya bisa tertegun sambil memperhatikan kendaraan yang mulai ramai berlalu lalang. Sesaat kemudian seraut wajah yang lemah lembut mulai nampak mendekat dengan senyuman manis di bibirnya. Pagi, Ros, ujarku seramah mungkin. Pagi, jawab Rosa dengan senyum yang mengembang. 2 hari sudah berlalu sejak insiden menghilangnya Aji dan semuanya berjalan begitu normal tanpa gangguan yang vulgar dari makhluk halus di tempat ini. Tapi jika aku memperhatikan, entah kenapa sudah beberapa hari ini Rosa terlihat sangat bahagia dengan senyum yang selalu mengembang di wajahnya setiap hari. Beberapa kali aku menanyakan kepadanya, tapi dia selalu mengatakan, enggak apa-apa kok, biasa aja. Enggak akan lama lagi dia pasti cerita, gumamku dalam hati sambil melanjutkan pekerjaanku. Siang ini berlalu dengan pekerjaan yang cukup banyak. Bengkel hari ini sangat ramai dan mekanik hanya aku seorang diri di sini. Ada sekitar 11 motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kuperbaiki dengan berbagai keluhan yang kucatat di binderku. Rosa hanya tersenyum sambil memandangiku yang sedang keteteran. Semangat ya, ujarnya dengan sumringah. Bawel, jawabku singkat dengan nada emosi memikirkan jam berapa semua motor ini akan selesai kukerjakan. Sibuk mas, suara seorang wanita muda berjilbab mengagetkanku saat sedang serius membongkar motor. Huh? Lucy? Ujarku kaget dan langsung mengusap keringat di wajah dengan kedua tanganku. Mas, mukanya belepotan. Kalau mau megang muka mbok ya lihat-lihat tangannya dulu, ujar Lucy dengan tertawa terbahak-bahak. Malu benar aku dibuatnya saat melihat ke kaca spion dan memegangi wajahku yang berlumuran oli. Ama siapa, Lus? Tanyaku bingung. Hoi, Ndra, sehatkah kau? Ujar suara yang kukenal sesaat sebelum Lucy sempat menjawab. Dan benar saja, saat aku menengok ke arah suara itu, ternyata Mas Said dan Trisno sedang menuruni motor dan berjalan ke arahku. Weh, dijenguk suhu, ujarku sumringah dan menghampiri mereka berdua. Setelah bersalaman dan saling menanyakan kabar, aku mempersilahkan mereka masuk ke bengkel untuk beristirahat. Ros, ambilkan nah minum tolong, ujarku pada Rosa dan tanpa menjawabnya, dia pun beranjak ke dalam. Acara apa ini? Pada kompak kesini, ujarku saat kami duduk di dalam. Ini Lucy kangen katanya sama kau. Tiap hari dia nanyain tempat kau.
Aku takut dia berangkat sendiri ke sini. Jadi aku antarlah. Tapi si kutil satu ini juga mau ikut. Jadilah kami bertiga, ujar Mas Said panjang lebar. Enggak gitu, ujar Lucy panik dengan wajah memerah hingga kami bertiga tertawa geli dibuatnya. Tak lama kemudian Rosa datang dan duduk bergabung bersama kami sambil membawa air. Mas, Tis, Lus, nanti aja yang ngobrolnya pas jam istirahat. Kerjaanku aku cicil dulu nah, ujarku sambil berdiri dan hendak meninggalkan mereka. Aku istirahat seendera, nanti tak bantu, ujar Trisno yang sedang menselonjorkan kakinya. Udah, kalian istirahatlah aja, jawabku sambil beranjak ke depan. Aku kembali mengerjakan tugasku. Dan beberapa saat kemudian Mas Said dan Trisno menyusul saat mereka sudah berganti pakaian. Memang, jika pekerjaan dikerjakan bersama hasilnya akan lebih cepat. Tepat pada pukul 2 siang, kami telah menyelesaikan pekerjaan antrian motor yang berjejer menunggu untuk diperbaiki. Makasih banyak loh, ujarku pada mereka berdua. Santai aja Ndra, ujar Mas Said sambil melangkah ke dalam bengkel. Ramai juga ya di sini, ujar Trisno yang bercucuran keringat. Memang siang ini terasa begitu cerah dan menyengat. Sepersekian detik aku melihat ke arah Lucy dan dia juga sedang melihat ke arahku dan kok tambah cakep aja sih tuh anak, gumamku dalam hati sambil mengikuti langkah Mas Said. Betapa terkejutnya aku saat melihat di ruang tengah sudah tersedia makanan yang cukup banyak. Siapa yang masak, Ros? Tanyaku bingung pada Rosa yang sedang tersenyum sendiri ke arah handphonenya. Aku sama Lucy tadi Ndra, mereka bawa belanjaan ternyata ke sini, jawab Rosa tanpa menoleh ke arahku. Lucy bisa masak? Tanyaku pada Lucy yang juga sedang sibuk dengan handphonenya. Bisa mas, ujarnya dengan menunduk sesaat setelah menoleh ke arahku. Kamu kelihatan cantik hari ini Lus, selorohku tanpa memikirkan dahulu dan terang saja wajah Lucy langsung memerah. Maaf, ujarku panik dan langsung berlari ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Bego, ngomong apa sih gua? Gerutuku dalam hati. Sudah, kau lamar saja Ndra. Aku lihat dia juga suka sama kamu kok, ujar Mas Said yang entah sejak kapan sudah ada di belakangku. Hah? Apa mas? Mana mau dia sama Duda? Secara dia bening betul, ujarku lesu. Duda sih cuma tulisan di KTP, tapi hati yang ngerasain semuanya, jawabnya sambil menepuk pundakku. Selesai makan, kami berlima mengobrol di teras. Rosa sama sekali tidak canggung pada ketiga teman lamaku ini. Dia benar-benar mudah bergaul. Saat Trisno melempar candaan, Rosa dengan mudah menimpalinya hingga kami berlima tertawa terbahak-bahak. Tapi aku dan Lucy sama sekali tak bisa berbicara apapun, sebab jika aku ataupun Lucy yang berbicara, pasti langsung ada kalimat yang menjerumus ke arah perjodohan yang diakhiri dengan kata cie, hingga membuat wajah Lucy yang putih bersih itu memerah seperti tomat. Di tengah obrolan, Rosa menceritakan keangkeran tempat ini dan kejadian menghilangnya Aji. Mas Said yang memang sebenarnya menyukai hal-hal yang berbau mistis tanpa henti meminta penjelasan yang lengkap dari aku dan Rosa. Mas Said jauh, aku takut ganggu, ujarku. Ya sudah, malam ini aku nginap di sini ya. Lucy,
kamu pulang berdua ya sore ini sama Trisno. Aku pengen merasakan aura-aura yang kata mereka angker di sini, ujar Mas Said sambil membusungkan dadanya. Yakin Mas? Tanya Trisno ragu. Iya, jawab Mas Said singkat. Obrolan berlanjut hingga pukul 4:30 sore saat Trisno dan Lucy berpamitan pulang. Kelelahan jelas terlihat di wajah Lucy. Aku ingin melarangnya pulang dan menginap di sini, tapi mengingat besok ia bekerja dan akan menginap di ruangan yang mana akhirnya aku mengurungkannya. Aku melangkah menemani Lucy berjalan ke arah motor Trisno. Makasih banyak udah mau main kesini Lus, ujarku pada Lucy. Sama-sama Mas, kemarin minta izin libur bertiga terus diizinin, jawab Lucy. Mas jangan lupa ya ke Bontang, jadi kita ke Sekambing, ujar Lucy sambil menengok ke arahku dengan senyum indah di wajahnya. Iya, aku ke sana, ujarku. Di pinggir jalan raya, aku melihat mereka menjauh dan menjadi titik di kejauhan kemudian menghilang. Saat akan kembali ke bengkel, tanpa sengaja aku menengok ke arah jendela bangunan besar itu. Dek. Seraut wajah anak perempuan yang tampak sangat sedih menatap tajam ke arahku. Aku mengucek-ngucek mataku agar memperjelas apa yang kulihat. Dan memang benar, dia sedang menatap ke arahku. Kamu kenapa? Ujarku pelan. Tiba-tiba dia menempelkan telapak tangannya di kaca seperti orang yang melambaikan tangan. Hanya bedanya, tangannya hanya diam dan tidak bergerak sama sekali. Dra, suara Mas Said mengagetkanku. Dan saat aku menoleh ke arah jendela, wajah tadi pun hilang entah kemana. Entah kenapa rasa ngeri berganti menjadi iba saat aku mengingat kata-kata Aji beberapa hari yang lalu. Dan aku melangkah kembali ke bengkel. Pada pukul 5, Rosa berpamitan pulang saat aku dan Mas Said merapikan perkakas yang berantakan dan menutup bengkel. Bah, pantas aja kamu betah di sini. Lah, yang nemenin kamu janda manis kayak begitu, ujarnya dengan tertawa lebar saat Rosa sudah jauh. Rezeki anak soleh, ujarku dengan tertawa. Nah, kamu pilih Rosa atau Lucy? Perawan cantik, janda menarik, ini pilihanmu Ndra, ujar Mas Said dengan tawa tanpa henti. Aku ngalah sama yang tua aja. Mas Said pilih mana? Aku sisanya aja. Jawabku singkat dan membuat tawa di wajah Mas Said seketika menghilang. Sial kau, aku sudah punya di Bontang sana. Cuma bingung mau jual apa buat jujurannya, ujar Mas Said. Tak terasa azan maghrib sudah terdengar dari kejauhan. Mas Said sedang fokus menonton berita di TV ketika aku selesai mandi. Nonton apa Mas? Ujarku basa-basi tapi tidak mendapat sahutan dari Mas Said. Serius amat, gumamku dalam hati dan memasuki kamar. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam saat aku dan Mas Said menikmati kopi dan beberapa batang rokok di teras bengkel. Aku menceritakan semua pengalaman mengerikan yang terjadi di sini dan Mas Said hanya menganggukkan kepala dan berkata, "Terus?" Ceklek. Tiba-tiba lampu bengkel mati. "Jeglek Mas," ujarku pada Mas Said sambil menyalakan handphone untuk penerangan kami. Iya,
Yang lain nyala kok, ujarnya sambil melihat titik-titik cahaya di kejauhan. Tunggu bentar, aku nyalakan, ujarku sambil mencari saklar listrik di kegelapan. Belum beberapa saat aku meninggalkannya, Mas Said berteriak histeris memanggil namaku. Dra, Dra, teriaknya dengan sangat kencang. Klek. Setelah menyalakan listrik, aku langsung berlari ke arah Mas Said. Kenapa mas? Ujarku bingung. Mas Said hanya diam sambil melihat ke arah atap dari rumah kosong itu. Ada anak kecil, Dra, pakai baju putih, loncat dari atap. Ujarnya bergetar. Hah? Serius mas? Ujarku panik dan langsung melihat ke rumah besar yang gelap itu. Tiba-tiba aroma wangi melati yang cukup menyengat tercium di sekitar kami. Dra, kamu nyium kah? Ujar Mas Said dengan suara gemetaran. Iya mas, mau masuk kah? Ujarku sambil menghisap rokok dalam-dalam. Dra, di sampingmu siapa? Ujar Mas Said dengan suara yang sangat pelan. Dek. Setelah mendengar ucapan dari Mas Said, seketika itu bulu kuduku merinding. Aku sama sekali tak berani menoleh dan memejamkan mataku rapat-rapat. Kesunyian tercipta di antara kami berdua. Selama beberapa saat, kami diam dan kutebak jika Mas Said juga menutup kedua matanya rapat-rapat. Brum. Suara mobil melintas mengejutkanku. Perlahan aku memberanikan diri membuka mata dan melihat ke sekitarku. Kosong, ujarku pelan. Udah hilang kah, Dra? Ujar Mas Said dengan mulut komat kamit sambil memejamkan matanya. Gak ada apa-apa mas, ujarku sambil menepuk pundaknya. Dia membuka matanya perlahan dan melihat ke sekeliling. Masuk Dra, ngantuk aku, ujarnya pelan yang kuasumsikan dia ketakutan. Ayo, jawabku. Mas Said dengan langkah yang cepat meninggalkanku langsung menuju ke kamar. Sesaat aku menutup pintu rolling door, sebuah mobil dengan plat KT yang ku kenal berhenti di depan bengkel. Pak Dion, ujarku dengan senyum lebar. Dan bersambung. Ditunggu ya di bagian selanjutnya.